Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Khalid Maulidin di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang lapisan bumi. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan like, share videonya agar channel saya semakin berkembang. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan oleh NASA, bumi memiliki bentuk bulat. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas yang disebut atmosfer, kemudian komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hidrosfer. Hidrosfer merupakan daerah perairan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphere yang berarti daerah atau bulatan. Daerah perairan ini meliputi samudra, laut, danau, sungai, gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di atmosfer. Hidrosfer menempati sebagian besar muka bumi karena 75% muka bumi tertutup oleh air. Air di bumi bersirkulasi dalam lingkaran hidrologi, di mana air jatuh sebagai hujan dan mengalir ke samudra melalui sungai dan menguap kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 siklus, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Mari kita bahas satu persatu ketiga siklus berikut ini. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Proses ini biasanya terjadi di laut. Lalu bagaimana terjadinya siklus pendek? Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena adanya panas dari sinar matahari. Kemudian, uap air dari evaporasi naik ke atas sampai pada ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi sehingga terbentuk awan. Awan semakin lama semakin membesar, maka turunlah sebagai hujan di atas laut. Air yang turun ini kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi kembali. Kemudian siklus sedang. Air laut mengalami evaporasi menuju atmosfer dalam bentuk uap air karena panas sinar matahari. Angin yang bertiup membawa uap air laut ke arah daratan. Pada ketinggian tertentu, uap air yang berasal dari evaporasi air laut, sungai, dan danau terkumpul semakin banyak di udara. Kemudian uap air mengalami kondensasi, kemudian menjadi air hujan. Air hujan yang diturunkan di daratan selanjutnya mengalir ke parit, selokan, sungai, danau, dan menuju ke laut kembali. Siklus panjang. Sinar matahari menyebabkan evaporasi atau penguapan air laut. Angin membawa uap air laut ke arah daratan dan bergabung bersama dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, dan tubuh perairan lainnya, serta hasil transpirasi dari tumbuhan. Uap air ini berubah menjadi awan dengan mengalami kondensasi kemudian turun sebagai hujan. Air hujan yang jatuh sebagian meresap ke dalam tanah atau infiltrasi menjadi air tanah. Ada kalanya presipitasi atau hujan tidak berbentuk hujan, tetapi ada juga yang berbentuk salju atau es. Sebagian air hujan diserap oleh tumbuhan serta sebagian lagi mengalir di permukaan tanah menuju parit, selokan, sungai, danau, dan selanjutnya ke laut. Aliran air tanah ini disebut perkolasi dan berakhir menuju ke laut. Air tanah juga dapat muncul ke permukaan menjadi mata air. Siklus panjang merupakan siklus yang berlangsung paling lama dan prosesnya paling lengkap. Demikian penjelasan mengenai hidrosfer dan siklus hidrologi.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.